bisadadina al-muttasili ila imamil jalalain rahimahumullahu wa qaddasallahu sirrahuma wa adaman nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima madatihima wa karamatihima fid darini amin. Al-Baqarah ayat 236. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Tidak ada dosa terhadap kalian in talaqtum, jika kalian menceraikan an-nisaa, akan wanita-wanita, istri-istri yang dinikahi, malam tamassuhunna, selama tidak kalian sentuh akan mereka, selama tidak kalian sentuh akan mereka. Bahasanya adalah kinayah, sentuh maksudnya adalah jima. Dalam qiraat yang lain tamassuhun, artinya tujami'uhunna, selama tidak kalian gauli akan mereka. Aw lam tafridu lahunna faridah, atau tidak kalian tentukan bagi mereka akan ketentuan, maksudnya mahar. Ma yang ada pada kalimat malam itu adalah ma masdariyah zarfiyah. Masdariyah disebut masdariyah karena mentahwil fi'il setelahnya jadi masdar. Disebut yang zarfiyah karena mengandung makna muddah, ay la tabi'atan alaikum fit talaq, tidak ada mengikut di atas kalian dalam cerai oleh waktu, zaman, maaf, pada waktu tidak disentuh. Itu penafsirannya. La taba'ata, tidak ada mengikut atas kalian di dalam cerai pada masa tidak disentuh. Al-fardu bi-ithmin, apa maksudnya itu? Taba'ata situ? Betul taba'ata? Tabi'ahu? Taba'ata? La tabi'ata, tidak ada yang mengikut terhadap kalian dalam talak pada masa tidak disentuh dan tidak dikadarkan mahar. Zamana adamil masisi wal fardi, di masa tidak disentuh, artinya tidak digauli dan tidak ada fardi, penetapan mahar.
Tidak diikuti oleh apa? Tidak diikuti dengan dosa, tidak diikuti dengan mahar, maka ceraikanlah olehmu akannya. Wa matti'uhunna, berikan oleh kalian mut'ah kepada mereka. Mut'ah ini pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai wujud terima kasih karena pernah jadi istrinya setengah hari, apalagi lebih. Itu disebut mut'ah. Bukan mut'ah dalam artian nikah mut'ah. Matti'uhunna, berikan oleh kalian akan mut'ah kepada mereka. Artinya u'tuhunna, berikan oleh kalian kepada mereka ma yatamatta'na bih, sesuatu yang mereka bersenang-senang dengannya. Bismillah. Alal musi'i qadaru, atas orang musi' yang luas, maksudnya al-ghaniyyi minkum, yang kaya di antara kalian, qadaruhu, ada kadarnya. Wa alal muqtiri, arti muqtiri adalah dayyikir rezeki, yang sempit rezekinya, qadaruhu, ada kadarnya juga. Yufidu annahu la nazara ila qadari zaujati. Pernyataan tersebut memberi faedah alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Nah, pernyataan ayat itu memberi faedah sesungguhnya tidak memandang kepada kadar istri. Kaya istrinya dikasih banyak, orang rendah istrinya dikasih dikit. Tidak melihat kepada status sosial istrinya, tapi melihat kepada kemampuan sang suami. Mata'an bil ma'ruf, mata'an artinya tamti'an bil ma'ruf, memberikan kesenangan dengan cara baik. Mata'an kesenangan, tamti'an menyenangkan atau memberikan kesenangan dengan cara ma'ruf menurut syarak. Sifat kepada mata'an haqqan, sifat keduanya yang benar atau kewajiban. Sifat kedua atau masdar muakkad, boleh dua makna. Mata'an haqqan alal muhsinin, kesenangan yang merupakan kewajiban terhadap orang-orang baik. Boleh juga mata'an bil ma'rufi haqqan, kesenangan dengan cara baik. Mata'an haqqan, akan selaku kesenangan yang merupakan kewajiban. Jadi lebih dekat maknanya na'at, lebih mudah dipahami. Haqqan itu boleh i'rabnya sifat kedua kepada mata'an, boleh masdar muakkad, kewajiban terhadap muhsinin. Muhsinin artinya muti'in, orang-orang yang mau taat dengan aturan perkawinan tersebut. Kalau dalam perusahaan dikasih uang apa namanya itu, pesangon, uang ucapan terima kasih. Jadi ketika dia menceraikan istrinya, dia mohon maaf yang sebesar-besarnya, hanya sampai di sini bisa menjadi suamimu. Begitu. Ini sedikit oleh-oleh buah tangan dari mantan abangmu. Gitu. Itu maknanya bil ma'ruf. Bukan orang terpaksa, tidak. Mata'an bil ma'ruf.
haqqan 'alal muhsinin. Hanya orang-orang yang mau taat, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa kebencian. Yang ada itu adalah sebagai ketaatan kepada perintah Allah. Nah, ketika dia menikah ada perintah Allah yang dilaksanakan, ketika dia bercerai juga ada perintah Allah yang dilaksanakan. Sayyidina Abdullah bin Umar pun dan beberapa orang sahabat yang lain juga bercerai dengan istri mereka, tapi bedanya mereka melakukan dengan syariat total, sementara hari ini kejadian di tengah masyarakat muslim sebagian besar, bukan keseluruhan, karena keseluruhan juga salah, yaitu karena didasari dengan kebencian atau yang lain-lainnya. Nah, jadi kalau kita ceraikan sebelum kita gauli, dia tidak ada iddah, tidak ada mahar. Mahar yang masukkan tidak ada di sini, tidak ada mahar penuh. Setengah mahar tetap. Kenapa setengah mahar tetap? Karena telah mencederai nama kegadisannya. Nikah dia setelahnya dengan seseorang, apakah seseorang itu nikah dengan perawan atau janda? Hah? Orang taunya? Ada. Kan turun titelnya itu janda. Nah, padahal belum digauli. Nah, untuk menutupi kekurangan itu, kasihlah dia setengah mahar. Nah, tambah pesangon. Mata ambil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Maaf, ayat tadi satu kasus, ayat ini satu kasus lagi. Kasus ayat pertama adalah dia ceraikan istrinya sebelum digauli dan sebelum menetapkan mahar. Nah, itu. Dia ceraikan istrinya sebelum dia gauli dan sebelum ditetapkan mahar. Apa hukumnya menyebut mahar dalam akad? Hah? Sunnah. Apa hukum mahar dalam akad? Rukun. Rukun atau wajib? Rukun atau wajib? Mana bisa menikah nggak tahu? Itu mau nikah nggak? Mahar itu rukun atau wajib? Suami, istri, calon suami, calon istri, wali, mahar, sirat, itu rukun nikah. Nah, syaratnya dua orang saksi yang adil, ittisal, tidak berjangka waktu, dan lain-lain. Nah, berarti mahar itu mesti ada, tapi disebut dalam akad nggak perlu. Nah, ketika dalam akad tidak disebutkan mahar, suami bagaimana cara wajib bayar maharnya? Saya nikahkan kepadamu putriku dengan mahar. Nah, oke, mahar. Saya tributikan, saya nikahkan kepadamu putri tunggalku. Saya terima nikah putri tunggal bapak. Selesai? Hukum nikah sah. Nanti suami bayar mahar pakai apa? Berapa dibayar? Berapa dibayar? Pertama, cara membayar mahar adalah dengan disebutkan oleh suami, disetujui oleh istri.
Puasa bayar 200.000 mana? Setuju katanya. Saya dia. Atau suami tidak menyebutkan mahar, atau suami menyebutkan mahar, istrinya enggak setuju, dan mereka sudah berhubungan, maka mahar wajib dibayar dengan mahar apa namanya? Mahar standar. Nah, standar, lihat maknya, keponakannya, bibinya, tantenya, suku itu berapa maharnya. Nah, Pariaman berapa mahar perempuan standar? Nggak tahu. Medan? Nggak tahu. Di Kerinci? Pesisir? Nah, nggak tahu, mana ciri. Itu milih orang mana? Pesisir, Padang, Medan? Aceh ada standarnya. 5 mayam. 5 mayam itu hampir 13 gram kali 2 juta lebih, 30 juta lah. Itu mahar misil namanya. Belum lagi anak kiai, naik lagi. Apalagi ya, anak kiai, adik kiai, cucu kiai, kiai keluarga kiai semua dia. Kakaknya kiai, adiknya kiai, iparnya kiai, cucunya kiai. Nah, itu gawat lagi tuh. Nah, itu namanya mahar mithil. Dia kepada kelompoknya, kepada keluarganya, kepada sukunya, kepada orang-orang dekat dari wanita mereka. Itu cara penetapan. Tapi kalau diceraikan sebelum digauli, maka yang wajib diberi adalah mata ambil ma'ruf. Nah, itu kasus pertama. Dicerai sebelum digauli, mahar belum disepakati. Kasus kedua, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Dan jika kalian ceraikan mereka, istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, dari sebelum bahwa kalian gauli mereka, dan padahal sungguh, wa qad, padahal sungguh, faradtum, kalian sudah menetapkan, lahunna, bagi mereka, faridatan, akan sebuah ketetapan mahar. Seterima nikahnya putri bapak dengan seperangkat alat sholat tunai, maka dibayar nisfu ma faradtum, setengah dari sesuatu yang kalian telah tetapkan. Nah, mukenanya aja kasih sejadah, sarung bawa pulang. Nah, sejadah untuk antum, sarung untuk emak. Setengah. Ada mahar dari bawah itu tuh, pakai hiasan lagi. Nah, dibuka jadinya. Ini berapa harganya, berapa harganya, berapa, setengah. Kasih sama istrinya, setengah bawa pulang. Nah, ternyata mukena di satu pihak, sejadah dan sarung satu pihak, nilainya sama. Tinggal Quran satu lagi. Nah, Quran tuh akhirnya diambil 15 juz untuk suami, 15 juz untuk istri. Dibikin sampul baru. Itu kalau mau jalan adil. Alah, sebodoh tuh orang berpikir. Pasti dikasih satu saja sama suami atau sama istri. Panisfu ma faradtum, yajibu lahunna, yang telah wajib bagi mereka,
Wa yarji'u lakumun nisfu, kembali ke kalian setengahnya. Nah, kembali setengahnya sebagai modal awal untuk nikah lagi. Nambah lagi, cari dapat masuk, dah terkumpul, nikah lagi. Sebelum digauli, talak lagi, hilang lagi separuh, dapat lagi separuh, kumpul, nikah lagi. Kecuali, lakin akan tetapi ayya'funa, bahwa memaafkan mereka dimasukkan di situ adalah zaujat, memaafkan mereka istri-istri, fayutsriknahu, yatsruknahu, taraka yatsruku, fayatsruknahu, lalu mereka membiarkan akannya mahar. Apa kata dia? Enggak usah kamu bayar separuh, enggak butuh sama mahar kamu tuh, bawa mahar kamu pulang. Seperti pernyataan Raja Sulaiman alaihissalam, dibawa hadiah oleh Ratu Balqis. Apa kata Raja Sulaiman? Dia hadiahkan, bawa pulang, saya enggak butuh hadiah kalian. Jadi dia maafkan itu ada dua unsur kadang-kadang. Maafkan kesenangan, maaf atas dasar kebencian. Jadi nggak mau terima dia, bawa aja mahar kamu pulang. Tak apa, selesai setengah mahar, nggak butuh mahar kamu, bawalah pulang. Itu ya'funa maknanya. Ya'funa itu bukan maknanya memaafkan, tapi yatsruknahu, mereka biarkan akannya mahar untuk kamu. Baik dibiarkan atas dasar senang atau dibiarkan atas dasar kebencian. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau memaafkan oleh seseorang yang di tangannya lah akad nikah. Memaafkan oleh seseorang yang di tangannya lah akad nikah. Siapa yang di tangannya akad nikah? Siapa yang di tangannya akad nikah? Dua orang. Bisa akad nikah sendirian? Suami, istri, wali. Suami, wali. Maka ayat ini muhtamal. Nah, menurut satu penafsiran, wa huwa zauju, dianya yang dimaksud adalah suami. Kenapa itu penafsirannya? Karena ayat pertama berpihak kepada istri yang ya'funa, berarti alladzi biyadi uqdatun nikah, berarti suami. Atau yang memaafkan itu adalah suami, fayatruku lahal kullah, maka membiarkan ia suami baginya istri akan seluruh mahar. Kata dia, ambillah semuanya. Nah, saya masih banyak uang lagi untuk mahar yang lain. Dalam aturan memang saya akan ambil setengah, tapi saya kasih semuanya. Itu bisa saja. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, alladzi biyadi uqdatun nikah itu adalah wali. Idza kanat mahjuratan, apabila ada ia wanita itu mahjurah. Arti mahjurah yang dihajar. Nah, dihajar maksudnya bukan dibabak belurin, tapi dihajar geraknya. Wanita itu tidak boleh menggunakan harta sendiri. Karena faktor satu, gila. Yang kedua, muflis. Yang ketiga, safih. Yang keempat, sabiyah. Nah, karena faktor gila itulah dicarikan oleh suami. Karena faktor gila itu.
Nah, apa kata wali dari wanita mahjuro ini? Sudahlah, kamu ambillah mahar kamu semuanya, nggak apa-apa. Nah, memang kami salah ngasih tahu anak kami ini gila sebetulnya. Nah, kami harapan nikah dengan kamu dia bisa sembuh. Malah buat tambah gila. Nah, jadi wali itu memaafkan. Maka ketika wanita itu memberikan maaf, artinya tidak menuntut mahar yang setengah, suami boleh mahar semuanya bawa. Atau ketika wanita itu masih kecil, gila atau mahjur alaih, maka wali memaafkan, biarlah suami itu bawa mahar semuanya. Jadi ada dua penafsiran, boleh wali, boleh suami. Artinya mana saja pihak-pihak yang mau bertoleransi untuk tidak mengambil, nggak ada masalah. Fala haraja fi dzalik, kagak ada dosa dalam hal itu. Tidak ada dosa kecuali bab riba. Hutang uang 10 juta, nanti saya bayar 1.100.000. Riba itu enggak, saya ikhlas membayarnya. Saya juga ikhlas menerima. Ada persyaratan enggak? Ada ketentuan enggak? Atas dasar apa? Senang, dengan senang hati. Itu tetap haram jadinya. Jadi tidak ada bahasa memaafkan, tidak ada bahasa ridho ketika bab itu bab terlarang. Nah, di sini kira-kira ada bab terlarang enggak? Kalau sekiranya ada pihak istri atau pihak suami untuk memberikan mahar semuanya, dikatakan di sini la haraj, enggak ada dosa. Menurut aturan memang mereka berhak membayar setengah. Tapi kalau pihak istri mengatakan enggak usah bayar, enggak ada masalah. Dalam aturan dia berhak hanya setengah. Tapi kalau pihak suami bersedia membayar seluruhnya, dia ambil, enggak ada masalah. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan bahwa kamu yang memaafkan. Kamu itu siapa? Suami. Bahwa kamu yang memaafkan, itu mubtada itu. Kok fi'il bisa di mubtada? Ta'wil. Nah, khobarnya adalah aqrabu littaqwa afwukum. Aqrabu littaqwa, maafnya kamu itu lebih dekat kepada takwa. Mendingan kita yang memaafkan, kasih aja semua. Rezeki datang dari Allah. Nah, itu kalau maharnya dikit, nggak usah ngomong gitu. Sepangkat alat sholat 500.000 lah. Nah, itu udah bagus itu 500.000. Tapi kalau maharnya sampai 500 juta, itu kalau dimaafkan berapa itu? Alhamdulillah. Kopi Aceh, minuman wali. Wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu lupakan kelebihan sesama kalian. Jangan kamu lupakan kelebihan sesama kalian. Artinya ayyatafaddala ba'dukum ala ba'din, bahwa melebihkan oleh sebahagian yang kalian atas sebahagian yang lain. Itu jangan lupa saling memberikan kelebihan. Artinya suami punya kelebihan uang, kasih sama istrinya. Istri punya kelebihan sesuatu, kasih sama suaminya. Artinya hubungan itu sesama muslim, sesama orang beriman, sesama satu warga negara, sesama satu kemanusiaan. Nah, itu tidak ada masalah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dengan apa saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian atas solat-solat 5 waktu. As-salawatil khamsi, salat-salat 5 waktu, bi adaiha fi awqatiha, dengan menunaikannya salat pada waktu-waktunya. Menunaikan salat pada waktu-waktunya. Was-salatil wusta, dan jaga juga salat wusta. Dan dianya salat wusta menurut satu pendapat adalah salat asar. Ismail, apa dalilnya? Apa dalilnya salat wusta itu salat asar? Dan sahabat lambat di dalam Allah. Lalu kok bisa jadi dalil terlambat seperang kondak jadi dalil salat? Lalu jadi nomor mengatakan. Sini Umar Akan kita terlambat. Saya sudah terlambat salat. Lalu Nabi mengatakan, laka bagi mereka, kubur mereka, rumah mereka. Kubur mereka, rumah-rumah mereka, celaka bagi mereka, kubur mereka, rumah-rumah mereka. Itu maksudnya apa itu? Saya nggak ngerti mah kalau bahasanya begituan. Rifki, itu kan ada disambung tuh, tinggal nyambung dikit aja lagi. Kubur mereka, rumah-rumah mereka, celaka mereka. Semoga binasa bagi mereka dan mereka. Din, apa hadisnya? Ketika Nabi disibukkan oleh perang Khandaq, akhirnya Nabi terlambat sholat asar. Maka Nabi mengatakan, kami telah disibukkan oleh orang-orang musyrik dari sholat wusta. Ketika Nabi telah berlalu waktu sholat asar. Ketika perang Khandaq, Nabi terlambat sholat asar. Kami terlambat sholat asar, kata sahabat, sampai tenggelam matahari. Sehingga Rasul katakan, semoga Allah penuhi rumah dan kubur mereka dengan api, karena mereka telah terlantarkan menghalangi kami dari sholat wusta. Itu Nabi mengatakan sholat wusta. Atau sholat subuh. Mana dalilnya subuh itu sholat wusta? Atau salat zuhur, atau selain yang tadi itu, selain asar, selain subuh, selain zuhur. Aqwal. Itu ada beberapa pendapat ulama tentang salat wusta. Ada yang bilang asar, ada yang bilang subuh, ada yang bilang zuhur, ada yang bilang maghrib. Wa afradaha bidzikri li fadliha, menterasingkan ia Allah akannya penyebutan salat wusta, menterasingkan ia Allah akannya salat wusta bidzikri dengan penyebutan li fadliha, karena kelebihannya salat tersebut.
Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian karena Allah di dalam solat hal keadaan qanitin. Apa maksud qanitin? Muti'in, hal keadaan mentaati Allah. Jadi penafsirannya muti'in. Kenapa dikatakan penafsirannya muti'in? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kunutin fil Quran bahwa ta'ah. Setiap kalimat kunut yang ada dalam Quran maka itu maknanya taat. Maka diartikan qanitin itu muti'in, karena kunut itu maknanya taat. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga yang lain. Berarti menafsirkan hadis dengan Quran, menafsirkan Quran dengan hadis. Pendapat kedua, qanitin itu maknanya sakitin, hal keadaan diam. Jangan ngomong dalam solat. Kenapa qanitin itu makna sakitin? Karena ada hadis Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Kata beliau, kunna natakallamu fis shalah. Adalah kami dulu, kami berbicara dalam solat. Masuk dia dalam saf. Ini rekan keberapa nih? Rakaat kedua. Allahu Akbar. Tarikan lagi. Ini rekan keberapa nih? Yang ketujuh nih. Jadi bisa ngajak orang salat ngomong. Orang salat boleh jawab. Siapa imam kita itu? Tak tahu saya namanya. Kamu rakaat keberapa nih? Saya baru datang. Aku melihat saya sesak nafas. Nah, dulu begitu kami dalam salat sampai turun ayat ini. Nah, ketika turun ayat itu fa umirna bis sukut. Kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina anil kalam. Kami dilarang dari bicara. Kalau turun ayat tersebut lalu Nabi perintahkan kami diam, qanitin apa maknanya? Sakitin, diam berarti. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Fa in khiftum min aduin, maka jika kalian khawatir dari musuh, sedang salat akan diserang oleh musuh misalnya, ausailin atau banjir bandang. Dalam salat tu ada gemuruh banjir, ausabuin atau binatang buas masuk ke musolanya harimau, maka boleh salat rijal. Rijal tu jamak rojil. Apa artinya? Masyatan, jalan kaki. Salu, salatlah kalian jalan kaki. Nah, boleh salat sambil jalan. Au rukbanan atau berkendaraan, jamak rakib. Artinya kaifa amkana, bagaimana mungkinnya lah. Salat, sedang salat terjadi gempa bumi, bergoyang misalnya. Kemudian mimbar dah jatuh, bola lampu dah jatuh, pelapon jatuh. Kalau iman kuat, ya salat saja di situ. Alhamdulillah. Kalau ngerasa takut boleh keluar. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblatkah dia? Au ghairiha, atau tidak menghadap kiblat. Wa yumi'u birruku'i was sujud, dan mengisyaratkan rukuk dan sujud. Fa idza amintum minal khaufi, maka apabila kalian sudah aman dari rasa takut, fazkurullaha, maka ingatlah oleh kalian akan Allah. Ay sallu kama allamakum. Uzkurullah di situ mana salatlah kalian sebagaimana Allah ajarkan kalian. Ma lam takunu ta'lamun, akan sesuatu yang tidak adalah kalian itu mengetahuinya. Nah,
Jadi ketika dia sedang sholat terjadi gempa bumi, lalu dia berlari keluar, sampailah di halaman masjid. Akan aman itu. Lanjutin sholat, cari ada kiblat lagi, sholat lagi situ. Itu maksudnya. Jadi laksanakanlah sholat sebagaimana semestinya kalau sudah ada di tempat aman. Sholatlah sebagaimana Allah ajarkan kalian sesuatu yang tidak ada kalian mengetahuinya sebelum mengetahuinya kalian. Malam takunu ta'lamun maknanya qabla ta'limihi, sebelum memberitahukannya kalian daripada fardu-fardunya solat dan hak-haknya solat. Kaf di situ mana mislu, seperti. Ma di situ artinya isim mausul, seperti sesuatu. Boleh juga ma masdariyah, seperti pengetahuan kalian. Jadi kalau ma masdariyah artinya ditafsirkan allama itu jadi masdar. Allama yu'allimu ta'lim kama ta'limikum. Titik. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim, dan orang-orang yang mereka diwafatkan. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang diwafatkan mereka dari kalangan kalian. Wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri. Fal yusu, maka fal yusu, maka hendaklah mereka berwasiat. Maka hendaklah mereka berwasiat, wasiatan akan satu wasiat. Di dalam qiraah dibaca dengan rafa' wasiyatun, artinya alaihim wasiyatun, itu takdirnya. Kalau wasiatan takdirnya apa? Takdirnya wasiatan apa takdirnya? Itu sudah tulis dalam musannaf. Fal yusu, hendaklah mereka berwasiat akan wasiat. Kalau baca wasiatun, alaihim wasiyatun, kewajiban mereka berwasiat li azwajihim, bagi istri-istri mereka. Pesan. Kalau saya meninggal jangan kawin lagi ya. Setuju? Setuju? Jalan 2 tahun nggak setuju dia. Datang lagi suami kubur untuk membatalkan wasiat. Boleh kan? Boleh nggak? Apabila seorang istri sudah berjanji sama suaminya yang sekarang nggak akan kawin lagi, ternyata dia mau kawin lagi, apa hukumnya? Boleh nggak? Boleh. Kenapa wasiatnya suami itu memudaratkan istrinya? Nggak boleh wasiat memudaratkan istri. Tapi wasiat jangan di situ. Kamu kawin setelah anak punya cucu ya. Setuju? Kamu kawin boleh, tapi setelah anak kita punya cucu. Jadi kalau anak kita dewasa, masukkan ke pondok, mesti dia jadi hafiz Quran dan ulama. Itu wajib jalani itu. Kemudian harta yang di sana itu untuk pendidikan anak. Tanah yang situ jangan dijual untuk pondok pesantren besok. Ada satu wasiat lagi. Sebetulnya ada 3 istri saya di tempat lain. Langsung dicekik suami mati yang semua. 6. Wa ya'tuhunna mata'a, merendaklah mereka memberikan kepada mereka istri akan mata'. Ma yatamatta'na bihi, sesuatu yang bersenang-senang mereka dengannya dari nafkah dan kiswah.
ila tamamil haul, hingga genap 1 tahun. Ini ayat iddah pertama. Meninggal suami wajib iddah setahun. Siapa yang mau memberikan istri? Suami kan dah mati. Artinya kewajiban keluarga suami membiayai istri yang ditinggal mati suami selama 1 tahun. Kewajiban keluarga suami, ahli waris suami, mim mautihim, sejak meninggalnya mereka. Al wajib alaihinna tarabbusuh, yang wajib di atasnya istri-istri menahan dirinya istri. Ghaira ikhraj, hakadan tidak boleh dikeluarkan. Hal, artinya tidak boleh dikeluarkan dari tempat tinggal mereka. Rumah itu mau dijual, rumah itu mau dibagi-bagi. Boleh dijual, boleh dibagi sebagai warisan, tapi selama istrinya dalam masa 1 tahun menjalani iddah, wajib tinggal di rumah itu. Itu perlakuan ketentuan hukum kepada keluarga suami. Fa in kharajna bi anfusihinna fala junaha alaikum, maka jika mereka keluar sendiri dengan diri-diri mereka, katanya enggak tahan tinggal di rumah lama, kebayang-bayang suaminya, mendingannya pulang ke rumah orang tuanya, lebih bagus lagi rumah orang tuanya. Rumah suami lamanya itu tinggal di tengah hutan, mungkin dia tinggal sendirian, takut dia. Kadang-kadang datang suaminya malam, tutup pintu, bukan pintu, dia lari deh. Pokoknya alasan takut, alasan apa saja, dia keluar dari rumah mereka, kalian enggak ada dosa. Fala junaha alaikum, tidak ada dosa terhadap kalian, ya auliyal mayyit, wahai para wali mayat. Fima fa'alna fi anfusihinna, tentang apa saja yang mereka lakukan, tentang apa saja yang mereka lakukan terhadap diri-diri mereka dari perkara ma'ruf secara syara'. Contohnya tazayyun, berhias diri, tarkil ihdad, meninggalkan ihdad. Meninggal ihdad itu artinya meninggalkan berdandan. Waqat in nafaqati anha, memutuskan nafkah darinya. Wallahu azizun fi mulki, hakimun fi san'i. Allah itu maha perkasa pada miliknya, maha bijaksana pada bikinannya. Nah, wasiat yang disebutkan dalam ayat tersebut sudah dimansuh hukumnya dengan ayat miras. Enggak perlu lagi wasiat untuk istri. Kenapa? Allah sudah tetapkan jatah istri lewat ayat miras. Kalau suami punya anak, berapa jatah istrinya? Astagfirullah. Suami meninggal punya anak, meninggalkan anak, baik anak dari istri tersebut atau anak pada istri sebelumnya. Berapa jatah istri? Bu? 1/8. Kalau suami enggak punya anak, mana ayatnya? Ayatnya, Bid. Dan ayatnya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kemudian, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakun. Itu jatah suami, jatah istri. Walahunna rubu'u mimma tarakun.
warahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walada fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Nah, itu ayat tadi mansukh. Sama dengan ayat yang kita bahas kemarin, ayat wasiat. In taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Itu sudah batal semuanya dengan ayat miras. Dan juga dengan hadis la wasiyata liwaris. Kemudian tarabbus haul, menahan diri setahun. Sudah batal juga. Awal-awal dulu kalau suami meninggal dunia, istri meranda, menjanda selama 1 tahun. Ayat itu mansukh dengan satu ayat, arba'ata ashhurin wa asyra, sudah terdahulu. As-sabiqah sudah terdahulu. Letaknya al-mutaakhirah fi nuzul, tapi belakangan turunnya. Nah, tulisannya sudah terdahulu pada ayat nomor berapa sebelumnya, kemudian terakhir turunnya. Jadi susunan Al-Quran itu tidak sesuai dengan turunnya. Penyusunan Al-Quran itu berdasarkan perintah Rasulullah kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Wasukna sabitatun laha inda Syafi'i rahimahullah. Tempat tinggal wajib baginya wanita menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, wajib disediakan tempat tinggal oleh wali suami. Titik. Nah, cukupkan dulu. Sejundi dah datang mobilnya mungkin. Bantu lihat situ dulu. Subhanallah wa bihamdihi.